Pertama, membangun wisata itu kita pahami dulu kita ini berada di mana. Kemudian Ponorogo itu seperti apa, kemudian mau dikemanakan, yang mau dijual apa. Kita menginventarisasi, kemudian mengidentifikasi, kemudian riset dulu. Jenis wisata apa yang hendak kita kembangkan. Ada wisata alam, ada wisata budaya, ada wisata religi, ada wisata aktivitas, ada wisata produksi, ada wisata UMKM, ada wisata apa saja. Kita identifikasi dulu. Setelah itu kemudian kita buat Riparda, rencana induk tentang pariwisata. Setelah itu kemudian setelah Riparda ada, kita bikin blueprint kepariwisataan. Blueprint fungsinya untuk apa? Mana yang prioritas, mana yang menjadi ikon. Misalnya kita punya Ngebel, kita punya Reog. Dulu mana? Atau bareng. Nah, Ngebel harus kita jadikan titik ledak wisata Ponorogo karena sudah ada sejak dulu dan itu bagus, itu karunia Tuhan. Harus kita kreasi, kita inovasi, kita sentuh keindahannya. Misalnya bagaimana jalannya harus diperbaiki, bagaimana kalau belum jalan proses perbaiki, bagaimana kita mampu membuat terminal dulu, terminal untuk transit bis, kemudian nanti ke Ngebelnya dipakai shuttle bus atau apa namanya. Tapi Ngebel harus diberi keindahan yang elok. Misalnya airnya dibuat mainan, diberi gantungan apa saja. Yang penting kemudian ini mengundang orang agar kemudian orang orang mau datang ke Ponorogo melihat Ngebel. Setelah itu kemudian penumpang-penumpang yang lain. Kita punya Reog. Reog itu kalau tidak disentuh reognya, hanya dimainkan tok, tidak kemudian disentuh sisi indahnya, sisi baiknya, sisi budaya, sisi esensinya mana, Reog tidak pernah menjadi ekonomi. Reog harus menjadi ekonomi. Saya mimpi, saya berharap Reog ini kita punya monumen Reog. Setidaknya di dalamnya ada museum Reog yang menceritakan bagaimana Klono Sewandono, bagaimana Bantarangin, ini Reog kapan, ini kapan, siapa. Kemudian cerita tentang pahlawan Reog, cerita tentang sejarah Reog ada di sana. Sehingga kemudian di situ ada pertunjukan Reog. Ketika dari Ngebel, kemudian turun kita melihat Reog yang origin. Reog ke depan seperti apa, pertunjukan Reog yang handal seperti apa. Orang tahu kemudian sepulang dari Museum Reog, di situ ada UMKM. Bagaimana produk kerajinan ada, produk pertanian ada, produk semua ada. Dengan demikian maka ada wisata alam, ada wisata budaya. Kita bawa juga wisata religi. Kita punya Betoro Katong yang hari ini belum pernah disentuh sama sekali. Kita punya Tegalsari yang hari ini belum disenggol sama sekali. Kita punya susu budak. Kenapa setelah ini tidak diajak minum susu ke budak? Nah, dengan demikian maka secara organik ini wisata akan terbangun karena wisata ini andalan PAD. Kalau kita mengandalkan UMKM, kita nggak mungkin majekin UMKM manakala dia belum bangkit. Restoran kalau belum berdaya, mana mungkin pemerintah mau majekin. Hotel mana? Kan? Artinya ini penting sehingga kemudian kami ingin membangun wisata itu secara komprehensif. Sehingga kemudian dengan komprehensif ini maka semuanya ikut tumbuh, UMKM tumbuh, jajanan pasar payu, kemudian setelah itu kita bikin seperti Bali punya Krishna, Ponorogo harus punya pusat oleh-oleh Ponorogo, satenya, jenangnya, keripiknya, kita kumpulkan jadi satu, batiknya, kemudian ketika orang setelah wisata kita suguhi oleh-oleh, tentu akan nginep di hotel Ponorogo, makan di Ponorogo, belanja di Ponorogo, maka dengan demikian maka akan tumbuh. Hari ini kalau kita tidak bersolek Ponorogo, kita akan ketinggalan. Kita ini berada di tengah-tengah. Di belahan utara ada Madiun, tol tengah sudah tembus Banyuwangi sampai Jakarta. Di belahan selatan Pacitan ada JLS sudah tembus Banyuwangi sampai Jakarta. Kita di tengah. Hari ini kita harus teriak-teriak, harus bersolek dan waktunya kapan? Mestinya kita terlambat, mestinya 5 tahun 10 tahun yang lalu. Tapi jika harus sadar hari ini, maka segera hari ini bersolek agar tidak ketinggalan zaman. Padahal potensi kita luar biasa dari wisata itu. Maka kami sadar sehingga kemudian monggo kita gotong royong agar wisata budaya ini menjadi pelecut wisata dan menjadi pendulang PAD. Dengan demikian maka PAD tumbuh, ekonomi tumbuh, APBD tentu akan naik, desa akan sejahtera. Coblos nomor 1 untuk Ponorogo hebat.